Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang pelanggaran kode etik layanan kesehatan yang kasusnya live TikTok di ruang operasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ismail Iza dan teman-teman saya Cinta Angelina RA, Diva Haibatul Jannah, dan Aulia Badiatus Solihah. Baik, kita masuk ke materinya. Latar belakang, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan pasien, profesionalisme, dan kerahasiaan medis. Namun, perkembangan media sosial membuat sebagian tenaga kesehatan kurang bijak dalam menggunakan platform digital di lingkungan kerja. Kasus live TikTok di ruangan operasi RSU PKU Muhammadiyah Mojo Agung menjadi perhatian publik karena dianggap melanggar etika profesi, mengganggu fokus kerja tenaga medis, serta berpotensi melanggar hak privasi pasien. Kasus ini menunjukkan pentingnya etika digital dalam pelayanan kesehatan. Next. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui bentuk pelanggaran kode etik dan profesionalisme tenaga kesehatan. Yang kedua, untuk mengidentifikasi aturan hukum dan kode etik yang dilanggar dalam kasus tersebut. Dan yang terakhir, untuk menjelaskan solusi dan langkah strategis untuk mencegah penyalahgunaan media sosial di lingkungan pelayanan kesehatan. Kode etik dan profesionalisme. Kode etik tenaga kesehatan merupakan pedoman moral dalam memberikan pelayanan kesehatan secara profesional dan bertanggung jawab. Tenaga kesehatan wajib menjaga sikap profesional, disiplin kerja, serta menghormati hak pasien. Profesionalisme juga mencakup penggunaan media sosial secara bijaksana agar tidak merusak citra profesi maupun institusi kesehatan. Privasi klien, pasien, dan media sosial. Privasi pasien merupakan hak yang wajib dilindungi oleh tenaga kesehatan. Seluruh informasi mengenai kondisi pasien harus dijaga kerahasiaannya. Penggunaan media sosial di lingkungan rumah sakit dapat menjadi pelanggaran etika, apalagi dilakukan saat pelayanan medis berlangsung atau memperlihatkan kondisi pasien tanpa izin. Jenis pelanggaran yang pertama, pelanggaran privasi pasien. Tenaga kesehatan membicarakan kondisi pasien saat live TikTok sehingga melanggar kerahasiaan medis. Yang kedua, pelanggaran profesionalisme. Melakukan siaran langsung di ruang operasi menunjukkan perilaku yang tidak profesional. Nomor 3, pelanggaran keselamatan pasien. Penggunaan ponsel di ruang operasi dapat mengganggu fokus dan sterilitas ruangan. Lalu yang keempat, pelanggaran SOP dan disiplin kerja. Tindakan tersebut menunjukkan pengabaian terhadap aturan rumah sakit. Dampak kasus. Dampak bagi pasien yaitu privasi pasien menjadi terganggu dan menimbulkan rasa tidak aman saat menjalani pelayanan kesehatan. Yang kedua, dampak bagi rumah sakit. Dapat menurunkan citra dan reputasi rumah sakit. Yang ketiga, dampak bagi masyarakat. Dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan dan pelayanan medis. Intervensi. Intervensi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam menangani kasus live TikTok di ruang operasi meliputi pemberian sanksi tegas kepada tenaga kesehatan yang terlibat,
pengetatan aturan penggunaan gadget dan media sosial di area pelayanan medis, serta pelaksanaan pembinaan dan edukasi mengenai kode etik profesi, patient safety, dan literasi digital bagi tenaga kesehatan. Selain itu, rumah sakit juga memperkuat pengawasan di ruang operasi dan area kritis lainnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Hasil dari intervensi yaitu meningkatnya kesadaran tenaga kesehatan terhadap pentingnya menjaga profesionalisme dan kerahasiaan pasien, berkurangnya resiko penyalahgunaan media sosial di lingkungan medis, serta menjadi langkah untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan citra rumah sakit. Kesimpulan, kasus live TikTok di ruang operasi merupakan pelanggaran serius terhadap kode etik profesi tenaga kesehatan. Tindakan tersebut melanggar privasi pasien, profesionalisme, dan keselamatan pasien. Di era digital, tenaga kesehatan harus mampu menggunakan media sosial secara bijaksana dan tetap menjaga etika profesi agar kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tetap terjaga. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kami akan tutup presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pelanggaran kode etik layanan pendidikan. Kasus seorang Kiai Azhari Pati yang cabuli santrinya. Yang akan dipresentasikan oleh saya Selma beserta teman-teman saya Jenny, Bilkis, dan Neza. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pembahasan kami. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, moral, dan kepribadian peserta didik. Karena itu, setiap pendidik wajib mematuhi kode etik pendidikan agar proses berjalan dengan nyaman, aman, dan bermartabat. Namun, pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum pendidik, termasuk tindakan yang tidak pantas atau asusila. Hal ini tentu dapat memberikan dampak buruk bagi korban maupun lingkungan pendidikan. Salah satu contoh kasus yang sempat menjadi perhatian adalah kasus Kiai Azhari Pati yang menunjukkan bahwa pelanggaran etika dalam dunia pendidikan merupakan masalah yang serius dan perlu mendapat perhatian bersama. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik oleh oknum pendidik? Yang kedua, bagaimana dampak pelanggaran tersebut terhadap korban maupun lingkungan pendidikan? Dan yang ketiga, bagaimana upaya pencegahan serta penanganan agar pelanggaran kode etik tidak terus terjadi? Selanjutnya, tujuan penelitian adalah yang pertama, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Yang kedua, untuk memahami dampak yang ditimbulkan terhadap korban dan lingkungan pendidik, baik secara psikologis, sosial, maupun moral. Dan yang ketiga, untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik agar tercipta lingkungan pendidik yang aman,
sehat, dan profesional. Selanjutnya akan menjelaskan pengertian kode etik pendidikan. Kode etik pendidikan merupakan pedoman atau aturan perilaku yang harus dimiliki dan dijalankan oleh pendidik dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Kode etik ini penting karena dapat menjaga integritas dan tanggung jawab seorang pendidik, sehingga pendidik tidak dapat menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Selain itu, kode etik juga berfungsi untuk melindungi hak peserta didik, baik yang mendapat pendidikan yang layak, rasa aman, maupun perlakuan yang adil. Dengan adanya kode etik pendidikan, lingkungan dapat menjadi lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan peserta didik, baik secara akademik maupun psikologis. Jadi dapat disimpulkan bahwa kode etik pendidikan sangat penting untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pendidik dan peserta didik, serta menjaga profesionalitas dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, bentuk pelanggaran pada kasus seorang Kiai Asy'ari Pati yang cabuli santrinya. Yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang oleh pendidik dan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap santriwati. Ancaman kepada korban agar tidak melapor kepada pihak yang berwajib. Pelanggaran moral, hukum, dan etika profesi. Next. Faktor penyebab pelanggaran pada kasus ini yang pertama adalah lemahnya pengawasan di lingkungan pendidikan, relasi kuasa antara pendidik dan peserta didik, kurangnya penegakan pada kode etik, budaya takut terhadap figur otoritas, dan korban enggan melapor karena intimidasi. Kronologi kasusnya ini, yang pertama adalah terjadi sudah sejak tahun 2020 hingga 2024. Akan tetapi, pelaku menghubungi korban melalui WhatsApp pada saat tengah malam. Korban diancam akan dikeluarkan apabila melapor pada pihak berwajib. Korban diduga mencapai 30 hingga 50 santriwati. Ada pula beberapa korban yang mengalami kehamilan. Untuk penanganan kasusnya, kasus ini sudah dilaporkan sejak tahun 2024, tetapi penanganannya sempat lambat selama 2 tahun. Hingga warga melakukan penggerebekan pada Mei 2026. Pelaku atau Asy'ari ini ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026 dan ditangkap pada 7 Mei 2026 di Wonogiri yang menyamar sebagai peziarah. Dilanjut untuk dampak terhadap korban. Yang pertama, trauma psikologis. Yang kedua, rasa takut dan tekanan mental. Untuk yang ketiga, gangguan perkembangan sosial dan emosional. 4. Hilangnya rasa aman dalam pendidikan. Dan dampak terhadap lembaga pendidikan. Yang pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat. Yang kedua, rusaknya citra lembaga pendidikan berbasis agama. Yang ketiga, lingkungan pendidikan dianggap tidak aman. Dan yang terakhir, menurunnya reputasi pesantren. Dilanjut upaya pencegahan. Untuk yang pertama, memperkuat pengawasan lembaga pendidikan. Yang kedua, menegakkan kode etik secara tegas. Yang ketiga, edukasi perlindungan peserta didik. 4. Menyediakan sistem pelaporan yang aman. Dan yang terakhir, kerjasama pemerintah, masyarakat, dan sekolah. Untuk kesimpulan, yang pertama, pelanggaran kode etik pendidikan merupakan tindakan yang serius. Kedua, kasus Kiai Asy'ari menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan pada pendidikan. 3. Dampak dirasakan korban dan lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, pengawasan dan penegakan etika harus diperkuat. Untuk saran, untuk poin yang pertama, memperketat pengawasan dan penerapan kode etik. Yang kedua, bagi pendidik, menjunjung tinggi moral dan profesionalisme. Yang ketiga, bagi pemerintah, memperkuat regulasi dan pemberian sanksi. Dan yang terakhir, bagi masyarakat, berani melaporkan pelanggaran. Mungkin ada yang dipertanyakan untuk kelompok kami.
jika ada yang kurang jelas. Baik, jika tidak ada yang dipertanyakan, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan diskriminasi dalam proses rekrutmen karyawan sebagai pelanggaran kode etik psikologi industri dan organisasi. Perkenalkan, saya Rahma Rizkina Fatimah Zahra dan ada rekan saya Saiful Al-Malik dan Saadatur Romdona. Next. Latar belakang. Rekrutmen karyawan merupakan proses penting untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam proses ini, psikolog industri dan HRD harus bekerja secara objektif, profesional, dan adil. Namun, masih sering terjadi diskriminasi dalam rekrutmen kerja, seperti membedakan pelamar berdasarkan gender atau latar belakang tertentu. Tindakan tersebut termasuk pelanggaran kode etik psikologi karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan profesionalitas. Next. Rumusan masalahnya yang pertama, apa itu diskriminasi dalam rekrutmen kerja? Apa bentuk pelanggaran kode etiknya? Apa faktor penyebab diskriminasi? Yang keempat, bagaimana intervensi penanganannya? Dan yang terakhir, apa hasil setelah dilakukan intervensi? Next. Tujuan dari presentasi ini yang pertama, mengetahui pengertian diskriminasi rekrutmen. Yang kedua, memahami pelanggaran kode etik psikologi. Selanjutnya, menjelaskan faktor penyebab diskriminasi, mengetahui bentuk intervensi penanganan, dan menjelaskan dampak setelah penyelesaian kasus. Next. Manfaat. Manfaat ada dua, manfaat teoritis yakni menambah wawasan mengenai kode etik psikologi industri dan organisasi. Dan yang kedua, manfaat praktis yakni menjadi bahan evaluasi bagi HRD dan perusahaan agar lebih profesional. Next. Landasan teori. Kode etik psikologi, pedoman profesional psikolog dalam bekerja. Psikologi industri dan organisasi, yaitu mempelajari perilaku manusia dalam dunia kerja. Kemudian rekrutmen dan seleksi, yaitu proses mencari dan memilih karyawan terbaik. Next. Bentuk diskriminasi. Bentuk diskriminasi ada 6, yakni yang pertama diskriminasi gender, diskriminasi usia, diskriminasi agama, diskriminasi kondisi fisik, diskriminasi suku dan ras, dan diskriminasi status sosial. Next. Kebanyakan. Sebelum ini ada. Iya. Prinsip etika rekrutmen. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kerahasiaan. Yang keempat, profesionalitas. Dan yang kelima, menghormati hak individu. Next. Deskripsi kasus. Perusahaan membuka lowongan administrasi dan customer service.
Seleksi meliputi yang pertama administrasi, yang kedua psikotes, 3 wawancara, 4 observasi komunikasi. Kemudian manajemen lebih mengutamakan pelamar laki-laki, pelamar perempuan dirugikan meskipun kompeten. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya Saiful Al-Malik. Baik, untuk selanjutnya yaitu pelanggaran kode etik. Untuk pelanggaran yang pertama yaitu diskriminasi gender. Yang kedua, asesmen tidak objektif. Yang ketiga, pelanggaran privasi. Dan yang keempat, penyalahgunaan wewenang. Next. Untuk selanjutnya yaitu faktor penyebab. Yang pertama, ada stereotip gender. Yang kedua, tekanan manajemen. Yang ketiga, kurangnya pemahaman etika. Dan yang keempat, minim pengawasan seleksi. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu intervensi. Yang pertama, evaluasi proses rekrutmen. Yang kedua, pelatihan anti diskriminasi. Yang ketiga, revisi sub seleksi. Dan yang keempat, pengawasan lebih ketat. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil intervensi. Yang pertama, rekrutmen lebih transparan. Yang kedua, resiko diskriminasi berkurang. Yang ketiga, kesadaran etika meningkat. Dan yang keempat, lingkungan kerja lebih inklusif. Untuk yang terakhir, kesimpulan, diskriminasi dalam rekrutmen merupakan pelanggaran kode etik psikologi industri dan organisasi. Oleh karena itu, proses seleksi harus dilakukan secara adil, objektif, dan profesional. Baik, sekian dari kami. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang dipertanyakan, kami tutup presentasi dari kelompok kami. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan pelanggaran kerahasiaan hasil tes psikologi karyawan di tempat kerja. Next. Next. Latar belakang. Layanan psikologi di tempat kerja memiliki peran penting dalam proses rekrutmen, promosi jabatan, evaluasi kerja, dan pengembangan karyawan. Dalam pelaksanaannya, psikolog wajib menjaga kerahasiaan data dan hasil asesmen psikologi karyawan sesuai Kode Etik Psikologi Indonesia. Namun, masih terdapat kasus penyebaran hasil tes psikologi tanpa izin sehingga menimbulkan pelanggaran etik dan merugikan pihak karyawan maupun perusahaan. Next. Seorang psikolog perusahaan melakukan untuk deskripsi masalah, maaf. Seorang psikolog perlu untuk kebutuhan evaluasi promosi jabatan. Setelah asesmen hasil tes psikologi, salah satu karyawan dibagikan kepada atasan dan beberapa rekan kerja tanpa persetujuan dari karyawan tersebut. Data mengenai kondisi emosional, kepribadian, atau kemampuan kerja menjadi diketahui banyak orang sehingga membuat karyawan merasa malu dan dirugikan. Kasus seperti ini dianggap melanggar kode etik psikologi, terutama prinsip kerahasiaan atau confidentiality. Next. Selanjutnya, pelanggaran kode etik. Kasus tersebut termasuk pelanggaran kode etik psikologi karena psikolog tidak menjaga kerahasiaan hasil asesmen klien. Kode etik yang dilanggar, prinsip kerahasiaan confidentiality,
Prinsip profesionalitas dalam layanan psikologi. Psikolog wajib menjaga seluruh hasil asesmen dan hanya dapat membagikan dengan izin klien atau sesuai ketentuan profesional. Next. Intervensi. Intervensi tindakan penanganan, teguran, atau sanksi etik dari organisasi profesi. Supervisi profesional terhadap psikolog. Perbaikan SOP, kerahasiaan data asesmen, edukasi ulang tentang kode etik psikologi. Tujuan intervensi memperbaiki pelanggaran yang terjadi, meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik, mencegah kejadian serupa di masa depan. Next. Selanjutnya, dilanjut Nata. Dampak kasus bagi karyawan. Dampak dari kasus tersebut bisa kehilangan privasi dan rasa aman, menurunnya kepercayaan terhadap layanan psikologi. Bagi perusahaan, dampak kasus tersebut bisa menurunnya kepercayaan karyawan, terganggunya suasana kerja, dan bagi profesi psikolog, dapat menurunnya citra profesional psikolog, dan timbulnya keraguan terhadap layanan psikologi. Next. Jadi kesimpulannya, kerahasiaan hasil tes psikologi merupakan prinsip utama dalam layanan psikologi di tempat kerja. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat merugikan banyak pihak, sehingga diperlukan intervensi yang tepat agar praktik psikolog tetap profesional, etis, dan terpercaya. Next. Jadi, menjadi psikolog bukan hanya tentang memahami pikiran manusia, tetapi juga menjaga amanah yang ada di dalamnya dengan etika dan hati nurani. Cukup sekian presentasi kita dari kelompok 8. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, bisa saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya yaitu bentuk pelanggaran kode etik. Yang pertama yaitu penyebaran informasi psikologi yang tidak akurat. Yang kedua, melakukan diagnosis tanpa pemeriksaan profesional. Yang ketiga, berpotensi merugikan masyarakat. Yang keempat, penyalahgunaan edukasi psikologi untuk konten atau media engagement. Yang kelima, melanggar prinsip kompetensi. Next. Dampaknya yaitu yang pertama meningkatnya self-diagnosis, yang kedua kesalahpahaman tentang gangguan mental, yang ketiga munculnya stigma dan pelabelan sosial, yang keempat meningkatkan kecemasan dan overthinking, yang kelima mengurangi kepercayaan terhadap proses diagnosis profesional, dan yang terakhir yaitu penyebaran informasi psikologi yang tidak akurat. Selanjutnya, intervensi. Satu, edukasi kesehatan mental yang akurat. Dua, meningkatkan literasi digital masyarakat. Tiga, mendorong konsultasi profesional. Empat, kampanye anti stigma kesehatan mental. Next. Kesimpulannya, fenomena TikTok diagnosis menunjukkan bahwa media sosial dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami kesehatan mental. Konten yang menyederhanakan diagnosis psikologis berpotensi menimbulkan self-diagnosis, stigma, dan kesalahpahaman tentang gangguan mental. Dalam perspektif psikologi, komunitas kasus ini termasuk bentuk pelanggaran kode etik karena penyebaran informasi psikologi dilakukan tanpa asesmen profesional dan dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kesehatan mental yang akurat, etis, dan bertanggung jawab agar masyarakat lebih bijak dalam menerima informasi dari media sosial. Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, teman-teman. Ini tadi berapa kelompok jadinya? Oh ya, soalnya tadi Brian bilang kayaknya nggak cukup waktunya gitu. Oke, jadi gini teman-teman, beberapa PPT itu nggak sesuai sama kode etik psikologi. Contohnya yang cabul di Kiai siapa itu Asyari. Nah itu kan bukan ilmuwan psikologi, bukan psikolog, atau pokoknya yang pelakunya adalah ilmuwan atau berkaitan sama psikologi gitu teman-teman. Bisa dipahami? Oke, Ibu. Oke, kelompok berapa tadi itu? Kemudian untuk yang ini, deskripsi kasus itu berarti bisa langsung disebutkan perusahaan X. Perusahaan X, jangan perusahaan nggak ada namanya gitu. PTX gitu misalnya. Bisa dipahami? Jadi cara membuat kasus itu harus betul-betul memang seolah-olah itu kasus betulan. Apakah bisa dipahami? Iya, Ibu. Iya, Ibu, bisa. Soalnya tadi katanya mau minta masukan dari saya nih, ayo. Terus untuk PPT yang semacam ini ya, yang teksnya banyak, di poin latar belakang, bisa dilihat. Halo? Iya, Ibu, bisa. Nah, itu teksnya terlalu panjang. Dan sebenarnya latar belakang ini nggak usah dimasukkan PPT, karena langsung aja ngomong. Jadi teman-teman, hari ini kita mau bahas tentang kasus di perusahaan. Sebagaimana kita ketahui, perusahaan itu sangat vital untuk kehidupan kita semua, karena ekonomi berjalannya ya dari perusahaan misalnya kayak gitu. Nggak perlu dicantumkan di PPT, tetapi saat presentasi disampaikan begitu. Bisa dipahami? Bisa, baik Ibu. Terima kasih Bisa, Bu. untuk kritik dan sarannya. Oke, jadi untuk yang kelompok 4 ganti kasus ya. Revisi. Ingat, pelanggaran kode etik psikologi ya. Bisa dipahami. Jadi yang salah berarti kelompok berapa aja? Kelompok 5 juga ya ini. Halo? Kelompok 4 dan 5. Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, salah ya kasusnya. Saya nggak bisa buka ini. Nah, untuk latar layan komunitas itu berarti pelakunya siapa? Ya pokoknya harus yang berkaitan sama psikolog, ilmuwan psikologi, dosen gitu ya teman-teman. Coba nanti Brian
bisa bantu, berarti yang harus ganti kasus siapa aja? Kasus Deddy Susanto ini oke, jadi untuk yang Deddy Susanto, halo, Iya, Ibu. ini Deddy Susantonya sekarang statusnya gimana? Masih beredar atau enggak? Sumbernya dari mana ini? Dicantumkan ya, teman-teman. Ambil Iya, kasus Ibu. dari mana? Iya. Ada yang memang membuat kasus sendiri. Ada yang memang kalau udah menyentuh public figure berarti kan ada yang mempermasalahkan ya. Atau ada sumber-sumber yang dicantumkan. Jadi kalian boleh screenshot, ini loh dia mengatasnamakan psikologi, psikolog kayak gitu. Konten-kontennya seperti ini, itu. Jadi ada screenshotannya juga. Bisa difahami untuk kelompok dari Susanto? Iya, Ibu. Oke, silakan. Sekarang ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanyakan? Coba dicek lagi ya. Setelah UTS kemarin kita udah berapa pertemuan? Harusnya 7 kali. Kita kemarin emang libur ya minggu lalu? Enggak kan? Pokoknya selagi tidak libur aman aja. Nanti dicek lagi aja. Di list aja tanggalnya, pelaksanaan kita tanggal berapa, nanti saya cocokkan dengan yang di jurnal perkuliahan. Hari ini yang tidak hadir siapa? Ya, nanti namanya dicatat ke saya ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait materi? Jadi untuk perbaikan overall, tambahkan sumber, kemudian latar belakang jangan terlalu panjang. Yang ketiga, pasalnya itu pasal berapa yang dilanggar sesuai kode etiknya. Kemudian pastikan kasusnya itu berkaitan dengan psikolog atau ilmuwan psikologi. Jadi yang tidak sesuai bisa diperbaiki. Itu saja untuk hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kawan injir.